Bagaimana kabarnya hari ini nih? Sehat semua? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat Pak. Ya. Udah keluar tuh nilai UTS-nya? Udah Pak, udah. Semoga sesuai ekspektasi ya. Oke, rekan-rekan semua, kita mulai perkuliahan lagi setelah UTS ya. Kemarin sudah UTS, sempat libur 2 minggu ya jatuhnya ya? 2 bulan Pak. 2 bulan. Enggak, saya tidak Baru ada perkuliahan kan 2 minggu kan? Minggu awal sama pas UTS itu kan kita nggak ada perkuliahan ya. Oh iya Pak, cuma langsung masuk lagi Pak. Masuk lagi ya. Iya ya, biasanya kan sebelum UTS itu ada minggu tenang ya, seminggu. Setelah UTS terus ada lagi minggu tenang ya. Harusnya seperti itu ya. Tapi kalian udah kebanyakan libur loh. Udah hampir 2 tahun libur kan, bahasanya itu libur. Kalau orang dulu kan bilang kalau sekolah atau kuliah kan kalau ke kampus atau ke sekolah. Kalau di rumah itu nggak sekolah atau nggak kuliah namanya. Karena hanya di rumah saja. Padahal di rumah juga bikin tugas ya, kuliah juga. Baik, rekan-rekan semua, untuk pagi hari ini kita masuk ke materi baru. Kita mulai saja ya. Sudah muncul di layar rekan semua? Sudah Pak. Kita akan mempelajari tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelum UTS kan kita sudah mempelajari terakhir itu tentang konstitusi ya, konstitusi. Sekarang masuk ke dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara. Poin A, kita menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, di sini diinfokan. Oh iya, saya lupa sebelum nge-share link absen ya. Nah, itu link absennya silakan. Ini ya. Jadi ada 4 poin tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Poin yang pertama bisa kita baca bersama, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau kita lihat pengertian nomor 1, ya, definisinya ya, masih berkaitan nggak dengan integrasi dan konstitusi? Ada kaitannya nggak? Coba rekan-rekan baca poin nomor 1. Masih berkaitan nggak dengan integrasi dan konstitusi yang telah kita pelajari sebelumnya? Iya Pak. Masih Pak. Masih nggak? Masih Pak. Masih ya? Kalau di poin integrasi di mana tuh? Kata-kata apa? Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nice, pintar kalian. Jadi kalian memang masih melekat materi kita kemarin ya. Oke, benar. Poin integrasi itu masuk di kata persatuan dan kesatuan. Nah, kalau konstitusi di mana? Poin yang mana? Tadi kan kalau yang integrasi poinnya persatuan dan kesatuan bangsa. Benar. Kalau yang konstitusi poin yang mana?
poin yang ini enggak? Ya, dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setuju enggak? Setuju, Pak. Kan kita kemarin udah paham ya bahwasanya yang dikatakan dengan konstitusi adalah mengatur penyelenggaraan kenegaraan ya. Ya tadi membatasi kekuasaan ya, memberikan undang-undang, kebijakan. Nah, jadi seperti itu poinnya. Sehingga wawasan Nusantara itu gabungan ya, kalau saya bilang ya, gabungan antara konstitusi dan integrasi dan bagaimana ya kita sebagai bangsa dan negara memandang ya, dan menyikapi ya mengenai identitas diri kita dan lingkungannya. Paham rekan-rekan semua di sini untuk poin nomor 1? Paham, Pak. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke poin 2. Di sini WANUS ya, WASNUS ya sini ya, WASNUS ya istilahnya ya. Di sini WASNUS atau Wawasan Nusantara memiliki peranan penting ya untuk mewujudkan persepsi yang sama. Nah, ingat poinnya. Untuk mewujudkan persepsi yang sama. Jadi kan lagi-lagi ke integrasi nih bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi satu visi, satu misi. Nah, perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Jadi ini kayaknya agak membingungkan ya. Di satu sisi WASNUS memiliki peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara. Tetapi di sini dibilang lagi perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar. Jadi sebenarnya perbedaan pun juga dianggap hal yang wajar. Ya, tidak masalah. Tapi tetap nanti goals-nya atau output-nya tetap menjadi satu visi dan satu misi. Kenapa hal itu terjadi? Ada yang tahu nggak? Kenapa nomor 2 ini menekankan kita harus satu persepsi, cuman juga menghargai perbedaan yang ada. Ada yang tahu nggak? Poin nomor 2 ini kenapa statementnya seperti ini? Salah satunya karena kita sebagai negara demokrasi, benar nggak sih? Sosialis atau komunis kan nggak boleh ada perbedaan pendapat dengan pemerintah ya kan, harus sama semua, satu rasa, satu harga gitu loh logikanya ya, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Nah, karena kita demokrasi, tapi kalau kapitalis kan terlalu bebas ya, benar ya, kalau kapitalis itu bebas, wah liberal juga bebas, monggo yang makin kaya kaya, yang miskin miskin gitu loh, pokoknya tidak ada batasan. Nah, cuman kalau kita direm, tetap boleh ada perbedaan, cuman harus memiliki satu visi dan misi. Paham di sini rekan-rekan untuk poin nomor 2? Paham, Pak. Karena nanti hasil dari nomor 1 dan 2 kita baca nomor 3. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan ya ini masyarakat kita ini ya yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Nah, kan ada kata-kata integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Nah, jadi makanya itu semua itu berkaitan. Makanya kalau saya kenapa selalu menanyakan ada pertanyaan, ada yang mau diskusikan, karena antara bab 1 dan bab berikutnya itu mereka saling berkaitan. Ya, kayak ada benang merahnya. Nah, jadi salah satu perwujudan integrasi juga dari wawasan Nusantara. Ya, agar menciptakan masyarakat yang dinamis, kreatif. Nah, masyarakat yang dinamis dan kreatif itu muncul apabila ada apa?
adanya perbedaan pendapat, ya, adanya perbedaan persepsi, ya, serta friksi-friksi, sehingga mereka lebih dinamis dan kreatif, tidak dibatasi, ya. Cuman, nah ini ada poinnya, ya, harus menghindari perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama. Tadi bebas, tapi tetap ada batasan. Itulah yang membedakan kita dengan negara sosialis, komunis, dan liberal atau kapitalis. Nah, nomor 4. Jadi menurut Anda, seberapa urgensi dan pentingnya wawasan Nusantara bagi generasi ini muda ya, maaf ya, Indonesia. Jadi nomor 4 itu jawabannya apa? Seberapa urgensi dan pentingnya wawasan Nusantara bagi generasi muda Indonesia. Dari poin 1, 2, dan 3. Ayo, seberapa itunya? Monggo, pertanyaan. Penting, Pak. Penting. Pentingnya kenapa? Karena untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Wah, mantap. Untuk menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sip. Mas siapa ini? Novel, Pak. Noval. Noval udah merasa nasionalisme banget nggak? Nggak terlalu sih, Pak. Nggak terlalu. Kenapa nggak terlalu? Contoh kurang nasionalismenya apa? Contohnya? HP-nya bukan merek Indo, Pak. HP-nya bukan merek Indonesia. Ya, pertanyaan saya, apakah Indonesia sudah menciptakan handphone? Iya juga sih, Pak. Ya, bukan berarti menggunakan produk luar negeri nggak cinta Indonesia ya, nggak juga ya. Ya, tapi ada batasannya. Ya, sebenarnya ada, kalau misalnya ada produk Indonesia yang lebih baik, kenapa kita milih produk luar negeri? Setuju nggak sih? Ya, nggak semuanya tuh emang harus produk kita. Nah, kalau produk kitanya malah lebih menyengsarakan, ya kan? Gimana? Makanya kita beralih ke produk luar negeri. Mungkin cara gini, Noval. Setuju nggak? Yang lain juga ya? Bukan kita nggak boleh menggunakan produk luar negeri, tapi produk luar negeri yang datang ke Indonesia itu dibatasi, setuju ya? Impor itu dibatasi dengan memberikan kesempatan produk-produk lokal untuk berkembang, ya, benar nggak? Contoh gampang aja, nah, lihat deh, Cina kenapa sekarang luar biasa di gaya majunya kan? Dia banyak membatasi produk-produk luar negeri, ya. Kayak teman saya tuh ada yang di Shanghai, dia tuh kayak misalnya mau WhatsApp, mau Instagram atau eh, media sosial produk dari luar negeri itu mereka nggak bisa gunakan kalau menggunakan VPN. Jadi benar-benar dibatasi. Terus produk-produk luar negeri itu juga dibatasi. Nah, logika gini, kenapa kita masih beli tadi kata Mas Noval HP luar negeri, pakaian branded luar negeri, ya, sepatu, tas, laptop dan sebagainya? Karena emang nggak ada dibatasi kan peredarannya di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, karena kita belum mampu untuk menciptakan hal tersebut. Kata saya, apakah orang Indonesia atau putra-putra hebat Indonesia tidak bisa menciptakan semacam kayak laptop, mobil, motor, apalagi ya, kebutuhan rumah tangga, iya nggak sih? Kebutuhan fashion, apakah tidak bisa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya bisa, cuman apa yang kurang? Wadahnya nggak? Ya, wadahnya kurang, supportnya kurang, ya, apresiasinya kurang, bener nggak sih? Lihat deh, hasil-hasil karya anak putra bangsa Indonesia ya, bukannya diapresiasi malah diledekin, ya, malah dicaci, ya itulah kayak kemarin ada
kasus WSBK di Mandalika kan, yang inilah. Itu tadi karena kurang apresiasi, kurang support. Ya kalau nggak belajar ya kan kita nggak tahu. Ya menurut saya wajar kalau orang melakukan kesalahan 1-2 kali, itu wajar. Baik hal-hal yang baru. Itu tadi. Coba bayangkan kalau misalnya di pasar itu semua produk Indonesia. Orang mau nggak mau beli produk Indonesia nggak? Ya. Ya. Ini contoh kayak kata Erigo, ya itu udah mendunia mah. Dan saya, kalau misalnya di pasar itu ya atau di mall ya, semua produk lokal, masyarakat mau nggak mau beli nggak, Bro? Beli nggak? Beli Pak, karena kan untuk kebutuhan juga Pak. Kebutuhan sama nggak ada pilihan, bener nggak Bibi? Iya benar-benar Pak. Tapi ya harus Kalau- beli Pak. Kenapa Bibi? Ya karena tidak ada pilihan makanya dibeli Pak. Nggak mungkin terbang ke luar negeri dulu beli baru lagi ke Indonesia Pak. Itu maksud saya loh. Cuman kan kembali lagi ya. Lucunya bukannya contoh gampang aja deh, nggak usah yang barang-barang elektronik deh. Kebutuhan sehari-hari ya. Kita kayak beras masih impor, bawang sampai impor, garam sampai impor ya kan. Alasannya tidak memenuhi kebutuhan. Enggak, saya bilang itu politik ya kan. Kalau misalnya ada barang impor yang terjadi apa? Barang-barang lokal jadi kalah saing nggak dengan harganya? Iya, Pak. Iya, karena barang luar itu murah apa karena impor sekali banyak ya kan dan berani ngasih ke pihak yang memberikan izin kan ya lolos-lolos aja sehingga ya tadi banyak menangis petani-petani kita ya nelayan dan sebagainya. Nah, kita sebagai masyarakat ya masyarakat awam jujur kalau beli barang cari yang murah berkualitas atau mahal. Murah berkualitas dong, Pak. Nah, jelas kan. Nah, fakta sekarang di lapangan yang murah berkualitas itu barang lokal atau barang luar? Barang luar, Pak. Barang luar. Jadi mau nggak mau ya kembali lagi. Kayak buah si malakama. Pengen nasionalisme memulih produk-produk Indonesia, cuma produk-produk kita nggak terjangkau malahan mahal. Dan kualitasnya belum juga tahu. Nah, ya itu sih yang harusnya dirubah lah. Menurut saya selagi kita masih negara berkembang dan konsumtif ya susah sih. Ya, kita berdoa bersama ya. Jadi kesimpulan nomor 4 memang penting ya, sangat penting dan urgent menurut saya wawasan Nusantara ini bagi generasi muda sekarang. Apalagi sekarang kasihan ya. Nggak tahu deh kalau kalian generasi Z, kalian generasi Z ya. Generasi Z itu udah terkontaminasi kan dengan pengaruh media sosial. Setuju ya? Udah terkontaminasi kalian dengan Instagram, TikTok, apalagi sih, YouTube. Nah, YouTube cuma kali kan. Jadi ya mudah-mudahan tidak melunturkan rasa nasionalisme. Terus saya mau tanya dong, kira-kira apa sih kira-kira hal-hal apa yang membuat Anda tumbuh rasa nasionalisme? Nah, contohnya hal-hal apa yang membuat Anda tumbuh rasa nasionalismenya terhadap negara Indonesia? Kejadian-kejadian apa misalnya? Event-event apa yang membuat Anda tumbuh rasa nasionalisme? Ketika Indonesia dihina sama negara tetangga, Pak. Oke. Saat Indonesia itu dihina ya dengan negara tetangga, wah panas ya kan. Nah, sehingga kita mau bahas hina lagi ya. Oke. Terus apa lagi? Pencapaian Pak kayak buat sirkuit Mandalika Pak. Oh, benar ya. Dilihat dari potensi yang ada atau prestasi yang ada ya. Ya, kita mampu membuat sirkuit Mandalika yang kelas internasional. Atlet kita juara ya kan, kayak kemarin misalnya juara Thomas Cup, terus timnas Indonesia lolos Piala Dunia, misalnya kan bangga gitu kan. Nah, entah tahun kapan tapi ya. Terus apalagi prestasi-prestasi anak bangsa misalnya bisa juara Olimpiade di luar negeri ya kan, bisa bersaing kan satu hal-hal yang membangkitkan nasionalisme. Ya saya yakin ya sebenci-bencinya Anda dengan misalnya atau kecewa dengan negara sendiri ya, tapi kalau melihat ada nama Indonesia terpampang di dunia internasional dengan prestasi, bangga nggak? Masih bangga ya kan?
Terus misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai atau apa merugikan, ya tadi kata Muhammad Faisal, misalnya kita dilecehkan, dihina, pasti akan marah. Ya itu mungkin salah satu bentuk ya rasa nasionalisme. Sama saya pesankan ke kita sih, kalau kita makin nasionalisme ya tadi kita coba dong kontribusi buat negara kita ini apa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah kayak saya rasa rekan-rekan sudah paham semua untuk konsep yang nomor A. Sekarang B. Nah, ini menanya alasan mengapa diperlukan kawasan Nusantara. Tadi kan kita udah setuju ya bahwasanya urgensi dan kebutuhan kawasan Nusantara itu sangat diperlukan ya, setuju ya. Ini saya akan menampilkan sebuah pidato dari Insinyur Soekarno. Kenal semua ya Insinyur Soekarno ya. Bapak proklamator kita, Presiden pertama Indonesia. Ini monggo saya kasih waktu 5 menit untuk Anda membaca pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ya. Sekarang dikenal 1 Juni itu sebagai apa? Hari Pancasila. Silakan dibaca 5 menit, nanti kita akan diskusi.
Oke, sudah selesai baca ya. Nah, saya mau nyapa satu-satu nih. Dimulai dari Delvi Arfiana. Halo Delvi Arfiana. Iya, Pak. Sudah baca tadi pidatonya Bung Karno? Sudah, Pak. Simpulannya apa Delvi? Menurut saya, Indonesia itu satu kesatuan, Pak. Ya. Hmm, Dibuktikan dari apa satu kesatuannya? dengan berbagai pulau-pulau, Ya. Terus sebentar, Pak. apa lagi? Kemarin nilai UTS udah keluar kan Delvi? Kenapa, Pak? Nilai UTS udah keluar kan? Sudah. Gimana hasilnya? Sesuai ekspektasi? Alhamdulillah lumayan, Pak. Agak lumayan ya. Oke, ayo. Jadi kesimpulannya Indonesia adalah negara satu kesatuan ya yang dibuktikan dengan adanya pulau-pulau yang membentang di sana. Oke, bagus Devi. Sekarang lanjut siapa yang mau saya sebut? Krisna Aditya Rohim. Krisna, mana Krisna? Halo Krisna Aditya Rohim. Bisa dengar suara saya Krisna? Krisna Aditya Rohim. Iya, Pak. Dengar, Pak. Tadi udah baca pidatonya Bung Karno, bro? Udah, Pak, udah. Ya. Kesimpulannya apa dari pidato beliau? Pesannya apa buat kita sebagai generasi muda? Menurut saya itu pesannya Indonesia adalah negara kesatuan. Terus apa lagi? Ya dengan negara kesatuan itu apa yang kita harus pahami sebagai generasi muda? Udah itu aja Krisna. Udah, Pak, udah. Oke. Satu lagi ya, lanjut ke Ludwina Maria. Hadir, Pak. Ya. Kalau menurut Ludwina apa maksud dari pidato Bung Karno, pesannya ke kita itu seperti apa? Selain sebagai negara kesatuan, saya pengen selain sebagai negara kesatuan, apa pesannya? Itu udah jelas negara kesatuan. Dari pidato itu sendiri kan sama seperti yang lain tadi, karena dari pidato itu mengatakan bahwa walaupun Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau-pulau, misalnya dari Sabang sampai Merauke, akan tetapi bangsa Indonesia itu
merupakan suatu kesatuan. Nah, kita sebagai generasi muda itu kita sebenarnya tidak harus bersikap individualisme, harus kayak memilih-milih. Akan tetapi kita harus memiliki sifat yang gotong royong, kelompok, sehingga dengan seperti itu kita sebagai generasi muda dapat menciptakan atau dapat membangun bangsa Indonesia ke depannya ini lebih menjadi bangsa kesatuan. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Setidaknya lebih detail ya jawabannya ya. Kalau kita resapi bersama ya, bagaimana dulu perjuangan para pahlawan ya untuk membuat Indonesia ini menjadi satu kesatuan, itu pesannya kan. Perjuangan beliau para pejuang kemerdekaan ini kan, kalau kita pahami, ingat ya waktu belajar tentang integrasi ya, bahwasanya kan dulu kan kita terpecah-pecah ya. Masing-masing pulau itu terpecah ya kan, mendirikan masing-masing kerajaan ya, tidak belum satu menjadi satu kesatuan. Sampai muncul Gajah Mada ya, terus sampai pejuang kita, sampai ada nanti deklarasi Juanda yang menyatukan Indonesia menjadi satu kesatuan. Ya dulu tuh kita dipisah, jadi gini loh, bisa Sumatera, ya udah Sumatera aja gitu loh, dipisahkan oleh lautan. Jadi lautan itu nggak termasuk. Kalimantan sendiri, Borneo ya sekarang. Terus Sulawesi sendiri, itu namanya Celebes gitu ya. Papua sendiri gitu. Nah, semenjak adanya deklarasi Juanda tuh semuanya itu jadi satu kesatuan ya, termasuk laut yang ada di dalamnya dan 200 meter itu ZEE ya, zona ekonomi ya itu salah ya. Itu juga 200 meter di luar dari wilayah, menjadi wilayah kesatuan Indonesia. Ya, intinya seperti itu pesan dari Bung Karno. Makanya sekarang sedih ya sekarang ya. Karena hanya beda klub bola jadi berantem. Benar nggak sih? Ya, beda pilihan jadi berantem ya. Tidak sesuai dengan opini, ada slack. Terus sekarang sering banget ya. Bahkan beda, saya yang sedihnya itu ya, misalnya saya pernah baca apa tuh, hanya karena K-pop apa ya itu ya, band Korea itu wah sampai berantem, caci maki, sampai wah membawa-bawa ras, agama ya kan sedih banget itu. Padahal kita udah dipesankan oleh Bung Karno bahwasanya kita satu gitu loh. Lu mau dari Jawa, dari Borneo, Sumatera, Kalimantan, kita tuh satu gitu, united ya, satu gitu, jadi satu kesatuan. Nah itu sih yang perlu digarisbawahi. Harapan saya, tadi kan ingat poinnya tadi ya, nomor 2 apa nomor 3 ya, kita tuh boleh berbeda pendapat, berbeda konsep ya, berbeda tanggapan, tapi tetap nanti ujungnya mencari satu kesatuan yang sama ya. Jangan beda pendapat, sangat senang, wah pokoknya harus pendapat saya disetujui. Terkadang kita perlu menjadi seorang pendengar, setuju ya? Dengarkan dulu gitu loh, pahami dulu, baru kita memberikan sebuah gagasan. Jangan kita nyerocos aja kan, ngasih ide, ngasih gagasan, cuman pendapat orang lain nggak didengar. Ya, itu juga bisa dalam komunikasi ya. Sekarang kita kan orang tuh belum memberikan sebuah alasan atau penjelasan, kita udah menjudge saja, apa cuma nggak masuk akal lah, bla 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 dan sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan. Oke, ya kita lanjut setelah dari pidato Bung Karno. Jadi kesimpulannya tadi ya, kita sebagai negara satu kesatuan, jangan lupa jati diri kita, jangan gampang diadu. Nah, sekarang poin C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Nah, kita mulai dulu ya, latar belakang historis wawasan Nusantara. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, jadi lahirnya konsepsi wawasan Nusantara itu bermula dari Perdana Menteri. Dulu kita masih ada Perdana Menteri ya, era 55 sampai 60 ya.
Itu Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Nah, jadi berintikan isi dari Deklarasi Juanda itu mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi kita berterima kasih banget juga lah kepada Bapak Juanda ini yang telah mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah sebagai konsepsi kewilayahan. Ya. Bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Itu kalau dilihat dari latar belakang historis. Sekarang kalau latar belakang sosiologisnya, sebagaimana dalam rumusan GBHN 98 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi. Nah, ingat poinnya nih, dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis. Ya. Saya sudah bilang lagi sebelumnya bahwasanya bangsa Indonesia itu sebelum merdeka ya dari beragam dan terpecah-pecah. Bahkan antar bangsa Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda ya, melalui politik divide et impera, politik adu domba ya. Salah satu warisan dari Belanda ke kita adalah divide et impera, dan sampai sekarang masih ada nggak menurut kakak semua ya, divide et impera ini masih ada nggak di Indonesia sekarang? Banyak banget malah, Pak. Ya, malah subur ya sekarang ya, malah gampang. Nah, padahal itu peninggalan penjajah loh guys. Makanya sekarang makanya gunanya kita mempelajari ini biar kita tahu gitu loh bahwasanya apa yang dilakukan para elit-elit politik atau para penguasa dan sebagainya itu kadang ya mereka melakukan politik divide et impera. Kalau zaman sekarang ini munculnya buzzer-buzzer, benar nggak sih? Ya. Kalau sekarang ya di media sosial, nah karena era media sosial sekarang yang dilakukan adalah buzzer-buzzer ini. Buzzer-buzzer ini ngeri loh bro ya, itu bisa sebagai salah satu alat untuk memecah belah. Setuju nggak? Buzzer-buzzer di media sosial sebagai salah satu alat untuk memecah belah. Ya. Kalau contoh kecilnya aja dalam keluarga kita ada nggak pernah terjadi politik divide et impera? Pernah nggak? Secara tidak sadar pernah ngelakuin nggak atau pernah sebagai dampak dari divide et impera nggak rekan-rekan semua? Atau tidak pernah? Anda tidak pernah mengadu domba atau pernah diadu domba? Nggak pernah? Yakin? Pernah, Pak. Pernah ya? Contohnya apa, Lutwina? Ini contohnya yang di misalnya misalnya sama teman atau gimana, Pak? Bisa nggak, Pak? Misalnya yang dirasakan sendiri oleh Lutwina deh. Misalnya kalau yang dirasakan saya itu adu domba antara teman. Waktu saya SMA itu pernah saya diadu domba teman. Nah, akhirnya karena adu domba itu ternyata saya pun terbawa masalah dan akhirnya ya dapat surat panggilan gitu loh, Pak. Oh iya, padahal sebenarnya sebenarnya masalahnya kecil ya, atau mungkin Iya, bisa Pak. dimusyawarahkan ya, cuman gara-gara Iya. itu diadu domba. Wow. Tapi kenapa bahasanya adu domba ya? Padahal yang diadu kan manusia. Tapi ngerasa nggak sih sekarang dari hal dalam keluarga pun pernah nggak ngerasa di dalam keluarga sendiri gitu, dalam keluarga secara tidak langsung, secara tidak sadar itu kita udah mempraktekkan atau kita kena praktek dari orang tua kita? Pernah? Bisa pernah kayak gini nggak? Misalnya ibu kita bilang, dede bilang papa tuh
pergi ke sana yuk gitu, lagi ada promo atau apa gitu kan. Terus kakaknya juga bilang, iya deh ikut sana dong papa, kita harus jalan-jalan minggu ini gini. Nah akhirnya yang si adik nggak tahu apa-apa ya kan, dia mendekati papanya, nggak apa, kita jalan-jalan ke sana yuk, ada pengen ke sana. Padahal yang pengen siapa? Ibunya sama kakaknya ya, benar nggak? Itu salah satu praktek divide et impera nggak sih sebenarnya? Iya, Pak. Ya, saya tidaklah sadar ya. Kenapa tidak menyampaikan secara langsung gitu ya. Benar seperti itu. Oke, untuk poin C ini ada pertanyaan dulu mungkin dari rekan-rekan semua, atau ada yang ingin diskusikan silakan, tentang latar belakang historis wawasan Nusantara sama latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Mungkin ada pertanyaan dulu. Belum ada, Pak. Belum ada. Tapi paham penyampaian saya, materi jelas? Jelas Pak, paham. Ya, saya garis bawahi lagi ya. Jadi latar belakang wawasan Nusantara itu ada dua, secara historis sama secara sosiologis. Kalau historisnya berasalkan dari Deklarasi Juanda tahun 1957, ya, yang berisikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Kalau dari latar belakang sosiologis, ya tadi karena kondisi sosiologis masyarakat Indonesia menginginkan adanya persatuan, karena udah bosen ya, diadu domba, dipecah-pecah, ya, bertikai dan semacamnya, maka butuh yang namanya wawasan Nusantara agar memiliki persepsi yang sama. Oke, jelas itu ya. Tolong diingat-ingat, mungkin nanti bisa muncul di soal dan sebagainya. Oke. Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang poin D, ya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. 1. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keanekaragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Nah, dari statement ini, benar ya, benar Indonesia itu salah satu negara yang kata orang lain itu sebagai negara paradise, benar ya, negara surga. Karena kita tuh hampir semua flora dan fauna itu ada di Indonesia. Bahkan yang nggak ada di negara lain kita ada. Ya. Terus ditambah lagi penduduk kita ya, SDM kita juga banyak ya, tersebar ya dari Sabang sampai Merauke, itu juga jadi suatu potensi ya, suatu nilai plus bagi negara kita, dan memiliki keluasan wilayah ya, keluasan wilayah ya. Indonesia salah satu sebagai negara terbesar dari sisi luas wilayah dan SDM-nya. Ya, kita termasuk negara besar. Harusnya dengan keunggulan seperti itu, dengan fenomena yang ada seperti itu, ya sudah saatnya ya kita sebagai negara maju, sudah saatnya. Cuman kembali lagi, entah apa yang membuat kita sampai detik ini masih berkutat di negara berkembang. Nah ini, ternyata luas wilayah Indonesia yang luas, ya, benar ya, memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Ya, hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya juga memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Saya bilang tadi, dengan luasnya wilayah otomatis kan sumber daya alamnya makin luas, makin banyak ya. Terus penduduknya juga makin menyebar secara luas gitu ya. Tapi juga ada ancaman ya. Mungkin ancaman tadi dalam mengelolanya lebih susah ya. Mengelola samanya gini, rumah kecil dengan rumah gedong kan beda cara kelolanya, benar nggak sih? Ya.
Terus ancamannya dari maling lebih banyak rumah gedung atau rumah biasa? Ya, kira-kira ancamannya lebih tinggi mana? Rumah mewah atau rumah biasa? Rumah biasa, Pak. Rumah biasa ya kan? Yakin ancamannya lebih besar rumah biasa daripada rumah mewah? Tolong dong dengar lagi bahasanya. Lebih banyak mewah, malingnya mana? Rumah mewah, Pak. Rumah mewah kan? Mewah, Karena Pak. Iya, Pak. rumahnya lebih besar kan? Lebih luas kan? Iya, Pak. Terus potensi di dalamnya lebih banyak kan? Nah, itu juga yang terjadi dengan Indonesia, benar nggak? Ya, mungkin kalau negara kecil atau wilayah kecil kan nggak terlalu ancaman, nggak terlalu besar. Itu juga yang terjadi di kita. Ya. Terus dalam mengelolanya lebih susah ngelola rumah mewah atau rumah biasa, rumah kecil, Lebih susahnya mengelola rumah mewah. ya kan? Mungkin butuh pembantu yang banyak, ya kan? Butuh tukang kebun, tukang banyak ya kan, sehingga ribet. Ya. Nah, itu juga mungkin yang membedakan kenapa kita tertinggal dengan negara tetangga ya kan. Karena negara tetangga kayak Malaysia, terutama Singapura, kayak Brunei ya kan, itu negaranya cuma kecil ya kan. Negara cuma populasinya cuma sedikit, sehingga mengolahnya lebih gampang, lebih mudah. Ya, tapi kembali lagi sumber daya alamnya jelas juga terbatas ya kan, sumber daya manusia juga terbatas. Nah, kembali lagi sebenarnya intinya bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Cina negara besar dia bisa maju, Amerika negara besar dia maju, ya Rusia negara besar dia maju. Nah kita yang negara besar masih belum maju, ya kan kembali lagi mulanya. Ada juga negara kecil, ada juga negara kecil yang tidak maju ya kan, banyak juga negara kecil-kecil yang tidak maju. Contohnya misalnya kayak eh, Timor Leste ya kan belum maju karena masih baru merdeka juga ya. Dan beberapa negara-negara kecil lagi yang lain belum maju. Jadi inilah tentang dinamika dan tantangan ya dari luas wilayah Indonesia. Terus yang tiga, wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional ya bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Ya, tadi saya bilang salah satu gunanya wawasan Nusantara tadi kan untuk mempersatukan, ya, membuat negara kita sebagai satu kesatuan dan untuk memperkokoh. Nah, sekarang juga terasa ya dinamikanya itu mungkin dulu tuh presiden kita ya pengusaha wilayah kita kan dilakukan oleh para basicnya dari militer, benar ya? Pak Harto militer, siapa lagi? SBY dari militer ya. Nah, sekarang udah ada dari orang sipil, misalnya kayak Pak Jokowi dari sipil ya, Pak Habibie dari sipil. Nah, itu kan ada semacam dinamika ya, nggak selalu harus diduduki oleh orang yang berlatar belakang militer. Nah, sekarang juga nih tantangan yang berubah sekarang kita rasakan ini, misalnya tadi perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan dunia maya. Iya. Bahkan menurut saya sekarang lebih ngeri loh kejahatan dunia maya ya daripada kejahatan konvensional. Karena dunia maya apalagi dengan adanya rekam jejak digital itu bahaya banget ya. Jadi harus hati-hatilah di dalam dunia maya. Dan orang juga menyusupnya lebih gampang ya dunia maya ya kan. Sekarang mungkin lihat dari tontonan, dari artikel, dari apa ya kan. Bahkan sekarang mohon maaf orang bisa buat bom sendiri ya kan, tanpa harus dia ngikuti laskar-laskar teroris dan sebagainya ya, dia bisa bikin sendiri dari media atau dunia maya. Itu perlu diperhatikan dan diwaspadai oleh kita bersama. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu?
Belum, Pak. Bisa dipahami, mengerti materinya? Bisa. Oke, bisa ya. Siap. Kalau bisa kita lanjut ke poin E. Sekarang mendeskripsikan esensi dan urgensi Wasantara. Nah, ini saya akan menjabarkan ya bahwasanya betapa kita beruntungnya tinggal di Indonesia, betapa kita bersyukur banget sebagai orang Indonesia ya. Walaupun banyak tadi kekurangan dan tantangannya ya. Nah, ini poinnya, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Nah, yang A, bercirikan negara kepulauan. Setuju ya? Indonesia adalah negara kepulauan ya, dengan jumlah bayangkan 17.508 pulau. Termasuk 5 pulau besar di dunia. Ya. Ada 17.000, luar biasa, negara kepulauan, archipelago. Lanjut. Nah, luas wilayah kita itu kurang lebih 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan 2.000, laut luas 3.000-an. Jadi benar, negara kita itu 2/3-nya adalah lautan. Jadi lebih luas perairannya. Makanya saya sedih sekali kalau kita sebagai negara kelautan atau negara maritim ya, tapi tidak bisa mengoptimalkan potensi lautnya. Ya, sedih. Dari hasil laut kan contohnya kayak biota lautnya ya kan, mulai dari ikan, tumbuhan-tumbuhan laut, bahkan sampai garam. Makanya saya heran, kok Indonesia sebagai negara sepertiga laut, 2/3 lautan ya, negara yang banyak pantainya, kok laut apa garamnya malah impor, itu kan aneh gitu loh. Garamnya malah impor. Nah, itulah kembali lagi tidak bisa mengoptimalkan potensi yang ada. C, ya, jarak utara selatannya kurang lebih 1.888 km, timur ke baratnya 5.110 km. Nah, ini yang luar biasanya ya. Makanya dibilang Indonesia itu sebagai negara yang posisinya strategis, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Ini kayaknya pelajaran udah dari SD nih, Anda tahu ya. Kalau tahu kita dari antara 2 benua apa aja? Kita terletak di 2 benua apa aja? Di antara 2 benua itu apa aja benuanya? Anda tahu nggak? Asia dan Australia. Apa Salsabila? Asia dan Australia. Ya, alhamdulillah ya, masih ingat ya, nggak lupa ya. Asia dan Australia, yes. 2 samudranya? India dan Pasifik. Sip, dulu nih IPS-nya bagus nih. Oke, lanjut. Nah, benar ya, kita terletak pada garis khatulistiwa. Ayo di mana? Letak garis khatulistiwa kita yang 0 derajatnya di mana? Kalimantan. Ya, di mana Kalimantannya? Masih ingat nggak? Garis khatulistiwa di mana? Ngelewatin mana? Pontianak. Yes, benar Hilman. Di Pontianak. Bahkan ada Tugu itu kan? Tugu khatulistiwa ya, kalau salah di sana ya. Itu keunikan. Iya Pak, ada. Nah, ini loh, berada pada iklim tropis dengan 2 musim. Wah, ini benar-benar kita harus mensyukuri banget guys ya. Tapi menjadi si malakama juga. Iklim yang paling bersahabat adalah iklim di Indonesia ya kan. Panas, nggak terlalu panas, nggak kayak di Timur Tengah, benar nggak? Dinginnya nggak kayak salju, nggak kayak di Eropa atau di Asia Timur. Jadi udah enak banget. Sehingga apa? Males. Akibatnya apa? Males jadinya. Karena iklim tropis dengan 2 musim. Terus dengan adanya 2 musim ini banyak nggak tumbuhan, buah-buahan hadir di Indonesia? Ya, sayur mayur lengkap. Karena berada di iklim tropis. Dengan hanya 2 musim saja. Terus yang selanjutnya, nah ini menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Tahu nggak efek dari adanya pertemuan 2 jalur pegunungan bagi kita? Sering gempa. Apa Peter? Sering gempa.
Benar. Ya, itu yang negatifnya ya. Bukan negatif juga sih, itu kan kalau gempa itu rahasia Tuhan ya. Itu kan salah satu fenomenal bencana alam ya. Ya mungkin kita merasakan juk-juk ya lebih banyak daripada negara lain. Tapi kelebihannya apa kita? Banyak gunung berapi nggak di tempat kita? Banyak, Pak. Ada banyak gunung berapi, otomatis negaranya subur nggak? Ya subur, Pak. Subur. Nah, makanya ya tadi plus minusnya ada. Terus berada pada ya tadi antara 60 derajat lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur, 1410 bujur timur. Nah, ini wilayah yang subur dan habitable gitu. Habitable itu dapat dihuni. Pertanyaan saya, wilayah di Indonesia mana yang tidak bisa dihuni? Bisa semua kan? Dari Sabang sampai Merauke bisa semua karena subur, habitable, dapat dihuni. Ya. Semuanya bisa dihuni. Nah, ini kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Yang K, memiliki keragaman suku, benar ya? Kita ada 1128 suku bangsa ya. Suku terbesar di dunia. Memiliki jumlah penduduk yang besar ya. Terakhir 2011 242 juta. Besok ini 2021 mungkin udah hampir mencapai 280-an ya. Sekarang kita kan udah menggeser ya. Sekarang kita posisi nomor 3 loh ya. 3 penduduk terbanyak di dunia, menggeser India. Kita menggeser India guys dalam bentuk penduduk. Makanya bersyukur loh. Kita sangat ahli dalam memproduksi manusia. Kalau di Indonesia banyak rezeki, Pak. Nah, itu ya kan. Nah, karena pahamnya luar biasa ya. Banyak anak, banyak rezeki. Ya. Amin. Ya, makanya kita tuh luar biasa guys. Subur alam, subur manusia gitu loh ya. Alamnya subur, manusianya juga subur gitu loh. Luar biasa loh. Terus lanjut fenomena yang lain adalah memiliki keragaman ras. Ya, kita ada semua ya. Ada ras Mongolia, ras Kaukasaid, ada ras Arabia, Arabica. Arabica itu kayak kopi ya, Arab lah ya. Terus ras Melayu, lengkap kita. Apa yang nggak ada di kita? Bersyukurlah, semuanya ada kita. Maka di Indonesia juga lengkap kan, ada kampung Arab, benar ya, kampung Cina, ya kan, kampung Jawa, kampung Kalimantan, wah lengkap semua. Terus memiliki keragaman agama, yes, salah satu yang membuat kita luar biasa adalah kita memiliki keragaman agama dan toleransinya sangat tinggi. Jarang-jarang orang yang hidup di sebuah wilayah dengan mayoritas dan minoritas agamanya bisa berdampingan. Setuju nggak ya? Coba dari negara-negara luar, wah kalau ada yang minoritas jadi konflik nggak? Konflik, ya. Mohon maaf ya. Kayak di luar sana tuh di daerah Eropa, di daerah Amerika banyak muncul Islamfobia, ya. Nah, di Indonesia ada nggak Kristenfobia, Buddhafobia? Nggak ada kan? Hindufobia nggak ada. Itulah kehebatannya Indonesia gitu loh. Wah, memiliki keragaman agama, tapi toleransinya sangat tinggi. Itu yang mesti kita jaga. Itu kekayaan kita. Jangan sampai lepas. Terus, nah ini memiliki keragaman budaya, ya. Karena tadi konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Hampir setiap daerah pasti mempunyai ciri khas budayanya. Itu sudah lengkap. Ini yang bisa saya rangkum ada 16 keunikan yang menyebabkan Indonesia itu luar biasa sebagai sebuah negara kesatuan. Ya, mungkin dengan sebenarnya ini syarat-syarat untuk menjadi negara maju udah cocok semua nggak nih? Udah mencukupi nggak? Ya, SDA-nya subur, SDM-nya subur. Nah, kira-kira saya mau tanya deh, apa sih yang menyebabkan kita masih belum bisa maju? Nggak tahu. SDM-nya, Pak. Kenapa SDM-nya Muhammad Faisal? Orang SDM-nya banyak kok, subur gitu loh. Kualitasnya. Dari segi itunya, moralnya, darannya.
Jadi kita lebih ke quantity ya, not quality, benar ya. Tapi rekan coba deh lebih dipahami lagi, orang-orang hebat di luar sana, perusahaan-perusahaan besar di luar sana itu pasti ada orang Indonesia, benar nggak? Kayak di Google tuh ada orang Indonesianya, di Apple ada orang Indonesianya, di Hollywood tuh ada orang Indonesia, Marvel ada orang Indonesia tuh, yang hebat-hebat. Nah, cuman kembali lagi, mungkin di kita tuh kurang apresiasi ya, terhadap orang-orang hebat tuh kurang apresiasi, tidak menghargai, ya. Terus kembali lagi, orang kita kebanyakan kerja itu bukan cari nafkah, tapi cari muka. Setuju nggak? Sorry ya, fakta ya. Ya. Makanya ini saya tekanin ke Anda semua ya. Kembali lagi saya tekankan kepada Anda sebagai calon generasi yang akan membuat Indonesia bangkit. Tolonglah besok ini kalau kerja itu cari nafkah guys, ya. Bukan cari muka ya. Karena yang dibutuhkan keluarga Anda di rumah itu adalah nafkah, bukan muka. Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu rekan-rekan semua, atau ada yang mau didiskusikan? Jelas semua? Tidak ada pertanyaan? Jelas Pak, belum ada. Sudah jelas, Bang. Jelas ya. Sama contoh-contoh yang saya berikan bisa dimengerti semuanya? Bisa Pak. Bisa, Oke. Pak. Kalau bisa kita masuk ke slide terakhir ya, tentang rangkuman. Ya, ini penting nih. Jadi rangkuman tentang wawasan Nusantara. Saya ingatkan lagi. Pertama, ya, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan, ya, yang dicetuskan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah menyatakan baik perairan maupun pulau-pulau yang dihubungkan termasuk daratan adalah wilayah negara Indonesia. Yang kedua, dengan adanya Deklarasi Juanda, Indonesia juga berhasil diterima sebagai negara kepulauan ya. Jadi kita tidak hanya sebagai negara biasa, tapi negara kepulauan juga ya, archipelago state tadi. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan tadi potensi keunggulan positif ya, banyak sumber daya alam dan juga banyak sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, tapi juga bisa menggunakan potensi negatif tadi ya, bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Ada ancaman baik dari internal maupun eksternal, itu harus hati-hati. Terus poin yang keempat adalah wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan dengan konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Yang kelima, esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan. Ingat esensinya, kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Apa saja cakupan di dalamnya? Ya tadi ada kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, satu lagi kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga ya, yaitu persatuan Indonesia. Nah, ini nomor 6 ya tadi ya, menurut GBHN pasal 25 Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan. Dan terakhir ya, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui kepentingan wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup ya bagi bangsa Indonesia yang telah menjadi sebuah negara. Ya, terus juga di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, ya contohnya
salah satu wilayah yang lepas dari kita apa? Timor Leste, ya. Sengketa pelaksanaan negara dan pendudukan oleh negara asing itu harus hati-hati. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan ya pasti bakal juga terjadi perang dunia ketiga. Tapi nggak tahu kapan waktunya. Makanya kita harus hati-hati dan waspada. Oke, rekan-rekan semua, itu ya materi hari ini tentang konsepsi dan urgensi wawasan Nusantara. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa dipahami dan dimengerti, bisa jelas semuanya, tidak ada pertanyaan dan bisa mengambil hikmahnya dari mata kuliah ini. Pesan saya satu lagi, ya kembali lagi, kalau bukan dari kita yang bisa menerapkan aplikasi yang kita pelajari, siapa lagi? Oke, itu saja dari saya. Terakhir, sebelum saya close, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan kelas A Teknik Industri? Tidak ada, Pak. Oke, sudah absen semua. Saya ingatkan lagi, sudah absen semua. Saya tidak mau lagi, ini udah pertemuan ke-8, nanti tiba-tiba selesai kuliah, ada WA, Pak, saya belum absensi. Nanti nggak saya respon lagi. Sudah ya? Oke, kalau sudah semua, tidak ada kendala, saya cukupkan perkuliahan sampai hari ini sampai di sini. Seperti biasa, magic word saya, tiap kata yang selalu saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti mata kuliah ini dari awal sampai terakhir. Terima kasih semuanya. Yang kedua, saya mohon maaf secara pribadi ya, apabila ada kata-kata saya salah, tingkah laku saya tidak mengenakan, ya tadi saya hanya manusia biasa. Yang ketiga, doa yang saya selalu mendoakan, semoga materi yang saya berikan, pengalaman yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan berkah buat kita semua. Sukses dimanapun Anda berada. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.